Malam ini kita belajar sedikit tentang tips-tips hidup bijaksana versi seorang Isaac Newton. Mungkin ada beberapa yang bisa kita ambil, kita pedomani, kita jadikan rumus. Meskipun nanti kita tidak sebesar Newton, tapi paling nggak ada manfaatnya lah hidup kita yang sebentar ini. Oke, bismillah, kita mulai. Sekarang masuk ke kebijaksanaan yang lain, yang di luar sains. Ini testimoni dari Newton. Newton seorang yang patuh pada agama. Katanya Newton, I believe the more I study science, the more I believe in God. Jadi katanya Newton, semakin aku mendalami sains, merenungi sains, semakin aku percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi itu kalau di Einstein kemarin kan pakai kalimat Tuhan tidak bermain dadu. Jadi alam yang serumit dan rapi itu pasti menunjukkan kebesaran Tuhan. Semakin banyak ketemu hal-hal yang luar biasa dalam sains, semakin Newton ini merasa berarti Tuhan itu memang ada. Tidak mungkin yang kayak gini kebetulan. Jadi, I believe the more I study science, the more I believe in God. Tapi kok ada orang yang sainsnya luar biasa mendalam, malah anti Tuhan. Katanya Newton apa? He who thinks half-heartedly will not believe in God. But he who really thinks has to believe in God. Orang-orang yang belum ketemu Tuhan itu orang-orang yang berpikirnya masih setengah hati. Jadi masih half-hearted. Jadi mikirnya masih belum sungguh-sungguh, masih iseng-iseng, masih setengah-setengah. Sains mungkin tidak jadi tujuan utamanya, mungkin tujuannya lain-lain banyak. Kalau dia mendalam benar di sains, dia akan ketemu Tuhan. Who really think, akan percaya. Orang yang benar-benar berpikir akan ketemu dengan Tuhan. Kalau dalam tasawuf kan ada gium hadis qudsi bahwa Allah menyatakan ana kanzun mahfiyun fa uridu an u'rafa fa ahlukul khalqa fa bi arafuni. Jadi aku ini khazanah tersembunyi, aku ingin dikenal. Maka aku ciptakan makhluk, aku ciptakan manusia biar manusia mengenalku. Alat untuk mengenal yang kita miliki itu kan akal. Maka sebenarnya akal kita itu diciptakan, kita diberi akal pertama-tama oleh Allah untuk arafuni, untuk kenal Tuhan. Meskipun bisa dipakai yang lain, tapi sebenarnya misi utamanya untuk mengenal Tuhan. Makanya seperti testimoninya Newton, semakin aku mendalami sains, semakin aku percaya bahwa Tuhan itu ada. Oh, ini kalau yang ngomong Newton kan kita percaya, karena Newton memang mendalami sains. Kalau yang ngomong kamu tidak ada orang percaya. Saya itu Pak, tambah lama mikir, tambah dekat sama Tuhan. Paling orang kapan kamu mikir? Tapi kalau yang ngomong Newton kan kita percaya, karena Newton memang saintis besar. Jadi semakin kita tambah ilmu, kalau dalam dunia tasawuf, harusnya kita semakin dekat dengan Allah. Semakin wawasanmu tambah, harusnya kamu semakin dekat dengan Allah. Lah kok tidak? Itu kalimat Newton yang bawah itu. Mungkin kamu
half-heartedly. Kamu setengah hati dengan ilmumu. Mungkin dapat ilmumu cuma iseng atau hanya kewajiban. Kenapa kamu kuliah? Kewajiban, Pak, 75%. Oh iya, kamu cuma ngejar itu. Makanya ilmumu tambah, tapi kamu tidak merasa dekat dengan Allah. Harusnya ilmumu tambah, rasa dekatmu dengan Allah itu semakin bertambah. Setiap kali ilmu baru kamu dapat, kamu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini ilmu baru, alhamdulillah. Jadi Allahu Akbarnya pas dapat ilmu. Biar ada manfaatnya. Jadi dari situ nanti setiap kamu wawasanmu tambah, kamu tambah dekat dengan Allah. Nah itu dengan kalimatnya Newton, I believe the more I study science, the more I believe. Tambah imannya tambah, ilmunya tambah, imannya juga tambah. Nah itu idealnya begitu. Seperti sarannya Einstein. Oke, ini penjelasan selanjutnya. Katanya Newton, don't doubt the creator because it is inconceivable that a Satan alone could be the controller of this universe. Katanya Newton, jangan meragukan sang pencipta, karena tidak dapat dibayangkan bahwa kebetulan saja bisa menjadi pengendali alam semesta ini. Jadi dalilnya simpel. Dari mana sih kok Tuhan itu kita buktikan ada? Alam semesta. Alam semesta yang rapi seperti ini itu tidak mungkin kebetulan. Kan kalau teori ini kan sudah banyak kita dengar. Mungkin kita sudah paham, cuma belum sadar aja. Atau belum kita jalankan. Jadi alam yang serapi ini tidak mungkin accident, tiba-tiba. Pak kan katanya itu Big Bang, Pak. Ya Big Bang pun ya tidak mungkin hasilnya serapi ini. Big Bang itu kayak nggak sengaja tiba-tiba tabrakan terus suhunya bumi jadi sekian anunya. Loh ya kok pas persis untuk bisa dihuni oleh makhluk, dihuni oleh manusia. Kok ya benihnya manusia ada di sini kok nggak kesasar di Mars atau di Pluto atau di Jupiter yang banyak kabut beracunnya, yang adanya malah di bumi. Berarti apa? Ada yang ngatur. Dia tidak tiba-tiba. Jadi katanya Newton, tidak usah diragukan kalau Tuhan itu ada. Buktinya apa? Alam semesta. Kerapian alam ini ya, apalagi kerapian manusia. Kalau katanya Ibn Rus kan, di samping kerapian alam, kerapian manusia. Manusia itu kok ya pas mekanisme hidupnya dengan situasi bumi ini loh, kelopas luar biasa. Mulai suhu udaranya, mulai iklim cuacanya sebelum dirusak sendiri oleh manusia. Ya kan? Kenapa kok misalnya kukumu ini bisa tumbuh tapi gigimu nggak tumbuh panjang terus misalnya? Itu kan ada yang ngatur. Bayangkan kalau gigimu kayak kuku itu maksudnya tambah panjang apa? Ya kan, kamu stres mesti. Sama-sama rambutnya, kalau bulu matamu tidak tambah panjang tapi rambutmu yang atas ini tambah panjang. Bayangkan kalau ini juga tambah panjang, kalau kamu cukur mesti nambah atas, rambut bulu mata juga dicukur. Baik. Jadi enggak, rapi kita itu. Oke, ya untungnya mata kita di depan semua. Coba di samping ini jejer sama telinga itu kan susah. Kamu kalau lihat ke sana nggak perlu ngelirik, sudah kelihatan otomatis. Tapi kan enggak enak juga. Lubang hidungmu menghadap ke bawah, alhamdulillah. Kalau ke atas, kasihan kamu kalau hujan. Jadi
Selalu pas, apapun pas. Oke, jadi dalil yang pertama itu. Dalil yang kedua itu unik dari Newton. In the absence of any other proof, the thumb alone would convince me in God's existence. Anggap saja semua bukti, seandainya semua bukti itu tidak ada, adanya jempol ini saja membuktikan adanya Tuhan. Jempol ini kelihatan sepele, luar biasa, tapi ini simbolnya kreativitas, simbolnya kerja, simbolnya karya, simbolnya kepemimpin, macam-macam. Kenapa dia simbolnya kerja, karya? Coba jempolmu tidak ada, apa jempolmu sakit? Kamu megang sesuatu ya susah lah. Kuncinya apa jempol. Kamu megang kacamata ya dibantu jempol. Megang pulpen dibantu jempolmu tidak ada, kamu kesulitan. Ngangkat apa junjung apa kan selalu. Coba kamu renungi manfaatnya jempolmu. Apa saja kamu jempol. Ngangkat gelas itu kalau jempolmu nggak ada, bisa kamu pontang-panting wis. Cobaan. Adanya jempol ini saja luar biasa. Itu yang harafiahnya, belum simboliknya. Kamu kalau dijempoli ke atas ini bahagiamu kan luar biasa. Bagus, itu kan kamu seneng. Kalau jempolnya dibalik terus kamu sumpah. Itu baru hanya jempol. Bagaimana dasarnya seorang jempol kan? Begitu dia berdiri, yang lain menunduk. Ya, kalau ada filsafat kepemimpinan tertentu yang pakai simbol-simbol tangan itu kan, begitu dia menjempol, yang lain patuh. Wow. Apalagi kamu mempersilahkan orang. Kalau di Jawa mempersilahkan orang pakai jempol. Itu kalau kamu tidak paham konteksnya, kamu dijempoli orang Jawa dianggap, wah hebat aku berarti. Padahal itu cuma mangga ke. Kadang-kadang di warung-warung itu, monggo mas mau ini apa itu gitu kan. Itu mungkin yang tidak paham dianggap, oh ini ikan jempol, itu juga ikan jempol. Di setiap budaya ada. Kalau di Barat ada istilah rules of thumb. Rules of thumb itu praksis di masyarakat, kebijaksanaan praktis umum yang disepakati saja, tidak ada dasar teorinya. Kadang-kadang di Indonesia pakai istilah aturan main. Itu kalau di Barat dengan istilah rule of thumbs. Jadi aturan jempol. Jadi maksudnya apa? Ya apa-apa itu ya dicek aturan mainnya. Ada kesepakatan-kesepakatannya sendiri. Nah, katanya Newton, loh, jempol ini saja ternyata membuktikan banyak hal, termasuk membuktikan adanya. Bayangkan betapa detailnya Allah merancang tangan kita sehingga jempolnya ada di sini, terus 4 jari yang lain di sini, sehingga kalau megang pas. Bayangkan kalau kamu jarimu 3 kayak beberapa binatang, atau jarimu pendek-pendek kayak kesulitan kamu dalam hidupmu. Jadi evolusi kita membuat tangan kita seperti ini. Oh, itu pasti tidak kebetulan. Pasti ada yang ngatur. Oke. Nah, dalil kedua, kalau ada yang tanya tentang Tuhan, jadi buktinya apa Tuhan itu ada? Jawabnya Newton, lihat jempolmu. Barang sekecil ini ternyata manfaatnya luar biasa. Peradaban manusia kuncinya ada di jempol. Kalau tidak percaya, orang belajar butuh knowledge. Knowledge megang pensil butuh jempol. Kamu pingin bangun apa? Orang bangun apa saja butuh ngangkut, butuh kerja, butuh mukul, butuh palu. Apapun aktivitasnya butuh jempol. Kalau jempolnya bermasalah nggak akan jadi candi. Jadi ternyata besar. Hari ini kamu sibuk dengan HP. Coba perhatikan jari mana yang paling sibuk kalau kamu pegang HP. Lagi-lagi jempolmu. Oh,
betapa dahsyatnya Allah menciptakan makhluk ini. Makanya dia disebut ibu jari. Karena dia yang diikuti oleh semua jari yang lain. Ibunya, itu bapaknya belum keluar, masih ibunya. Bapak jarinya belum ada. Oke, jadi bukti kedua kalau dari Newton, membuktikan Tuhan. Yang ketiga, gravity explain the motion of the planet, but it cannot explain who set the planet in motion. Gravitasi menjelaskan gerakan planet-planet, tapi tidak bisa menjelaskan siapa yang membuat planet bergerak. Tadi misalnya saya contohkan, rembulan itu bergerak loh. Cuma karena ketarik gravitasi bumi, akhirnya geraknya terikat oleh bumi, mengitari bumi. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang membuat bulan itu bergerak? Siapa yang memberi daya gravitasi pada bumi? Nah, itu sains masih belum bisa jawab. Ya mau kemana lagi jawabannya kalau bukan ya pasti Tuhan. Jadi teori gravitasi ya manusia hanya, hukum alam itu manusia hanya menemukan, tidak bikin. Makanya sains, khususnya sains ilmu alam itu kan ilmuwannya hanya menjelaskan. Kalau bahasa Jermannya Erklären. Hanya dijelaskan begitu saja. Manusia tidak bisa intervensi. Tidak bisa masuk. Newton ini termasuk orang yang bahkan tidak setuju deisme. Deisme ini pandangan di barat bahwa Tuhan itu seperti tukang bikin jam. Orang bikin jam itu jamnya sudah diciptakan dengan mekanismenya, setelah itu ditinggal ya jamnya jalan sendiri sesuai aturannya. Kalau jam 3 ya jam 3, berjalan sesuai detik, menit dan jamnya. Terus ditinggal. Kalau Newton mengkritik ini, Newton menganggap bahwa tidak begitu. Tuhan itu ya selalu intervensi, bisa terus intervensi. Karena hukum alam ini sesuatu yang harus dijaga. Kalau kacau, rusak dia, tidak akan tertib seperti ini. Dan penjaganya ya Tuhan sendiri. Tapi kalau bagi orang-orang deisme, ya Tuhan sudah begitu hukumnya jalan ditinggal. Kayak tukang bikin jam. Ya mungkin tidak tahu Tuhan sedang ngapain sekarang. Tapi ya alam sudah berjalan dengan hukumnya. Itu katanya orang barat yang deistik. Jadi katanya Newton, enggak, Tuhan ya selalu terlibat. Dia selalu mengawasi kita. Itu gunanya kita diperintahkan berdoa, disuruh mendekat padanya. Karena kita tidak mungkin bisa mengintervensi alam sesuai keinginan kita. Yang bisa ya Allah sendiri. Jadi itu pandangannya Newton tentang Tuhan. Nah, sekarang kita lihat. Ini menuju sains ya. Dari Tuhan didapat bahwa alam ini ada hukum alamnya, ada sunnatullahnya. Nah, tentang alam semesta bagaimana? Tugasnya ilmuwan itu mengungkap rahasia alam semesta. Di mana rahasianya? Yang pertama, nature is pleased with simplicity. Mekanisme alam semesta itu sederhana. Penjelasannya tidak rumit. Jadi akal kita pasti mampu menangkapnya. Karena akal dianugerahkan oleh Allah pada kita antara lain untuk itu. Jadi harusnya simpel, cuma kadang-kadang manusia yang bikin rumit. Alam semesta ini sederhana kok rumusnya. Kita aja yang bikin kacau. Jadi nature is pleased with simplicity.
Makanya ilmu alam itu kan kita menyebutnya ilmu eksakta. Eksakta itu pasti, tetap, simple. Dia tidak berubah-berubah, tidak kok dianalisis bulat, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kalau itu manusia. Alam tidak pernah berkhianat. Tidak pernah kok misalnya air itu kalau dipanaskan 100 derajat mendidih. Terus airnya ya tergantung kepentingannya air dulu. Tidak bisa begitu. Yang bisa begitu itu manusia. Harusnya benar dianggap salah, harusnya salah dianggap benar, itu manusia. Kalau alam setia dengan sunnatullahnya. Dan itu sederhana, simple. Makanya ilmunya disebut ilmu eksak, pasti. Tidak mungkin berkhianat, tidak mungkin murtad, tidak mungkin munafik. Yang bisa kayak gitu manusia. Maka nature is pleased with simplicity. Dia sederhana, kita tinggal menjelaskan saja dan mengikuti ritmenya, menjaga harmoninya. Kemudian yang kedua, God created everything by number, weight, and measure. Ini mau cerita bahwa alam itu ada rumusnya. Makanya kita tinggal menjelaskan. Ada sunnatullahnya. Allah menciptakannya sesuai number, itu jumlah, weight itu berat, measure itu ukurannya. Masing-masing sudah ada patokan rumusnya. Ayo kita pahami. Kalau kita menguasai hukum alam, ya kita akan bisa jadi khalifahnya alam semesta. Tugas utama kita itu sebenarnya. Jadi cuma ya hari-hari ini kita akan kalah di bidang ini. Kita banyak terlambat. Sudah didului oleh Newton dan kawan-kawan. Cuma kita sekarang agak malu-malu gimana mau mengakui itu. Padahal ya memang sebenarnya kita kalah, diakui atau tidak, di bidang sains. Saatnya untuk bangkit, bukan saatnya untuk gegeran. Hari ini kan begitu sadar ini kan terus orang sering gegeran. Ada yang gegeran, ada yang menyangkal, katanya siapa gitu. Barat maju kan, tapi kan dia kehilangan spiritualitas kan gitu. Jadi kita sering begitu. Jadi nyari kambing hitamnya. Tidak kayak kita. Kita spiritualitas tidak punya, ilmu juga tidak punya. Oke. Terus sains. Nah, rahasianya sains di mana? Kalau kamu pengen bergelut di dunia sains, ngasih beberapa tips Einstein. Yang pertama, no great discovery was ever made without a bold guess. Tidak ada penemuan hebat yang dibuat tanpa tebakan yang berani. Kalau dalam dunia sains namanya hipotesis. Kamu harus berani berspekulasi. Dunia ilmu itu ya ada spekulasi-spekulasi terus dibuktikan. Bukan diperdebatkan. Dibuktikan kebenarannya. Oh mungkin ini jawabannya, oh mungkin itu, oh mungkin ini, oh mungkin itu. Jangan salah, kemampuan membuat hipotesis itu juga tidak gampang. Banyak mahasiswa yang buntu di situ. Kalau pakai istilahnya Gadamer namanya kemampuan pertimbangan. Waduh, ini hawanya kok sumuk ya. Nah, kita bisa melakukan A, bisa melakukan B, bisa melakukan C, bisa melakukan D. Alternatifnya banyak. Tapi yang tidak bisa memberi banyak alternatif biasanya kok hawanya sumuk ya, harus nyopot baju nih. Nah, dia ngertinya cuma itu, tidak ngerti banyak yang lain. Padahal mungkin masih bisa kipas-kipas, masih bisa keluar ruangan, alternatifnya kan banyak. Cuma dia ngertinya cuma itu. Waduh, kok aku diputus pacar ya? Nah, itu kalau daya pertimbangannya tinggi itu, oh aku diputus pacar, bisa pendekatan lagi, bisa kedukun, bisa loh, masih banyak yang bisa dilakukan.
Tapi yang pertimbangannya ndak banyak ya, waduh diputus pacar ini duniaku gelap. Mau apa-apa ndak enak, pingin mati saja. Ya. Itu hubungannya dengan kemampuan pertimbangan. Kamu harus berani broadcast. Ayo bikin spekulasi-spekulasi. Di antara banyak spekulasi kita, salah satunya mungkin benar. Ayo diuji. Oke. Jadi sains itu ya diawali spekulasi-spekulasi yang dikenal sebagai hipotesis, terus diuji, dieksperimentasi, nanti terbukti mana yang baik, mana yang cocok, mana yang benar. It is the weight and numbers of experiment that is to be regarded. It is the weight, not numbers of experiment that is to be regarded. Jadi kualitas bobot yang menentukan satu eksperimen, bukan jumlahnya. Jadi kalau ini tentang bukan banyak-banyakan hasil, tapi kualitasnya. Kalau bahasa kita manfaatnya, bobotnya. Kalau hanya banyak-banyakan ya skripsi itu banyak, setahun hasilnya ratusan, tapi mungkin yang manfaat 1-2. Tapi kan semua manfaat, Pak, melahirkan sarjana. Ya. Loh, katanya siapa melahirkan sarjana itu manfaat? Jangan-jangan malah masalah. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.